Boleh saya minta 10.000 untuk Gojek? Boleh? Terima kasih. Wah, tengok. Tanpa bicara banyak terus bagi 10.000. Itulah orang Indonesia, guys. Oh, terima kasih. Thank you. Ya, kata saya ini. Terima kasih. Sangat ramah. Thank you. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, guys. Oke, boleh katakan gue kira Eropah itu raja. Begitu lihat Indonesia, gue terus malu banget mau ngompet. Yuk kita semak video ini. Pernah nggak sih bertanya, kenapa banyak bule yang awalnya bangga banget dengan gelar Eropa Raja Dunia, tapi pas menginjakkan kaki di Indonesia, mereka malah terdiam. Semua persepsi tentang negara maju runtuh begitu saja. Bukan karena gedung pencakar langit, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam yang nggak pernah mereka temukan di negaranya sendiri. Eropa memang hebat dalam urusan infrastruktur, jalan raya rapi, transportasi publik modern. Semua serba teratur. Tapi yang bikin bule malu di Indonesia adalah mereka sadar. Di sini, hubungan antar manusianya jauh lebih kuat. Di Indonesia, orang Jauh lebih kuat. membantu tanpa pamrih dan menghadirkan kehangatan yang nggak pernah mereka rasakan di tengah kota besar. Eropa yang dingin dan individualis. Ini apa? Ayam. Rendang. Sedikit atas. Sop apa? Sayur. Oke. Sedikit atas. Oke. Water. Negatif. Menarik-narik, Mbak. Mesti kepedasan bule nih makan soto tuh. Soto kah apa tuh? Bakso. Terima kasih banyak. No. Sirap. It's good. Kurnia. Oh, di situ, di sana kurnia. Oke, anak-anak. Sampai jumpa. Ya. Bye-bye. Thanks for the rendang. Enak sekali. Enak sekali. This is guestless. Buat nama? Sini buat nama. Kenang-kenangan. Carlos. Oke. Carlos, ha? Mbak Bule ini kaget banget guys dengan keramahan orang Indonesia. Setelah dari Bali dan sampai di Padang, Mbak Bule ini cerita kalau banyak orang Indonesia yang menyapanya. Bahkan Mbak Bule juga merasa sudah seperti selebriti saja, karena banyak orang Indonesia yang ingin berjabat tangan dengannya. It's so nice. Like everyone's so friendly in Indonesia anyway. We feel a bit like a celebrity. Like everyone is saying hello. Like wow. Everybody wants to shake my hand. Everyone wants to shake my hand. Yeah, it's really sweet. Indonesia is just Bali, right? What else is there to do? They don't know that it starts from Aceh to Papua. Wasim Web ini. Indonesia, I feel love for my religion. I see Wasim Web. beautiful Muslims, but I also see beautiful tolerance. I see beautiful churches. I see a togetherness. I see a respect. And for me, that makes me proud as a Muslim, but as a human. Yes. And that's why I keep coming back to Indonesia. And that's why I'm so invested, because before the pandemic, and for many Bule, many people in Europe, oh, you're going to Indonesia. How's Bali? Oh, Bali. Indonesia is just Bali, right? What else is there to do? They don't know that it starts from Aceh to Papua, and there's villages, and there's kindness, and there's warmth. So now, I need to make sure that the mission is, let me share this. Let me go back. Now that I've seen the secret, let me go back and let me connect. Oh. Yeah, and that's the motivation and that's the mission right now. Thank you so much, Wasim. I don't know that it's that deep. Wasim nih guys, kami pernah ngopi bareng ya ketika Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi kami sempat ngopi bareng bersama dengan Wasim nih. Memang dia nih setiap kali Indonesia main bola, dia akan datang ke Indonesia memberi dukungannya. Itulah Wasim. Jaraknya daripada London kalau tidak silap di Eropa pergi Indonesia itu hampir 20 jam guys ya. 20 jam dan memakan biaya
kalau duit USD ataupun dolarnya itu mungkin lebih kurang 1,000 ke 3,000 dolar. Itu kalau ke rupiahnya mungkin jutaan lah. Tapi Wasim ni terkenal sudah di Indonesia nih. Dia banyak buat kolaborasi dan konten-konten bersama dengan konten kreator yang ada di Indonesia. Menjadi duta juga dia. Terima kasih, my pleasure. Ibu, apa kabar? Baik. Baik, saya Hilan Wan saya. Boleh saya minta 10.000 untuk Gojek? Boleh? Terima Wah, kasih. ini guys. Nggak payah bicara banyak terus bagi duit dia. Itulah orang Indonesia ini guys. Padahal dia bukan. Nah, alamak, terkejutnya. Wah. Gitu tulus ikhlasnya itu guys membagi. Akhirnya bule yang bagi dia Bule duit. sering menyangka Indonesia hanya negara berkembang. Terima yang kasih banget ya tertinggal. guys. Tapi ketika mereka lihat bagaimana masyarakat Indonesia tetap tersenyum meski hidup sederhana, mereka kaget. Di Eropa, orang bangga pamer kemewahan. Di Indonesia, orang lebih bangga kalau bisa hidup tenang, damai, dan berbagi. Inilah yang bikin bule merasa malu. Ternyata, kebahagiaan bukan soal materi, tapi cara memaknai hidup. Tapi ketika makan Betul. soto pasti harus ada tambahan. Oh, ini lagi. Ada tempe. Soto tambahan. Tempe, Halo. ada sate, Untuk sarapan soto. Halo. Pak. ada apa lagi situ? Ini Paknya sudah lewat rumah kami. Sudah berapa lama ya Pak jual soto? 96. Wah, sudah cukup lama ya. Intinya dari Udah awal saya datang lamanya. ke Indonesia sudah mulai makan soto dari Papa. Paling suka soto ayam. Dan Soto yang ayam. ini aku suka yang agak lebih tradisional, tetapi yang aku juga suka itu yang soto ayam bening. Dan enaknya dari soto Ayam bening ya? mana-mana beda rasanya. Enak, segar, tetapi harus hangat, panas. Ketika nggak panas nggak enak. Panas. Dadah. Culture shock di Indonesia. Tuh, Aku baru culture tahu shock di di sini Indonesia. Hujan bisa Hujan? punya perasaan. Aku pernah berteduh di satu tempat. Terus hujannya Nggak kayak pernah gini, ada sedikit hujan mungkin di kurang, Eropa. Sedikit kurang, tapi hujannya kurang lebih kayak gini. Terus aku tanya satu bapak-bapak di situ, ini akan awet atau enggak? Terus bapaknya bilang hujannya agak manja, Mister ini. Terus aku kayak bingung, apa maksudnya hujannya manja? Apa itu artinya? Kalian tahu nggak kalau hujannya manja, hujannya kayak gimana? Kasih tahu aku di komen. Nggak. Hujan yang slow-slow mungkin ya. Wow. Bule main badminton. Nah, tengok lama-lama pandai salam, cium tangan. Nah. Oh, ini Nathan Joe nih. Nathan Joawan. Maaf, di mana bisa beli makan untuk sahur? Saya tidak makan. Saya sudah makan. Sudah makan? Ya, Mister mau? Oh, terima Ya, saya kasih. kasih Thank you. Ya, So- kata saya ini. Terima kasih. Sangat ramah. Ya, Thank you. ya. Thank you. Sahur. Untuk sahur. Serius? Ya, Serius? Jadi bisa makan bersama? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Thank you. Anda asal dari mana, brother? Dari Jakarta. Saya dari Jawa. Jawa. Di mana Jawa? Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur, Purworejo. Sukabumi. Yuk, Sukabumi. Assalamualaikum.
Oh, ya, Anda supporter PSM Makassar, ya. Tapi saya asal dari Garut. Cagu-cagu. Cepat kan bule nih berbahasa Indonesia, belajar cepat ngomongnya bahasa Indonesia. Budaya Eropa memang maju, tapi cenderung seragam. Begitu mereka melihat keragaman budaya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke mereka merasa kecil. Bayangkan, satu negara punya ratusan suku, bahasa, adat, dan semuanya hidup berdampingan dengan damai. Ini pelajaran besar bagi bule yang terbiasa hidup di lingkungan homogen dan tertutup. Ketika bule datang ke Indonesia, mereka bukan cuma melihat negara, tapi mereka belajar tentang hidup. Indonesia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari kemewahan, tapi dari hati yang terbuka dan rasa hormat terhadap sesama. Dan saat itulah banyak bule yang bilang, gua malu pernah sombong soal Eropa. Oke guys, ketika seorang bule yang terbiasa hidup di tengah gemerlap Eropa akhirnya menginjakkan kaki di Indonesia, dia baru sadar bahwa kemewahan bukan segalanya. Di Indonesia itu dia menemukan tawa tulus anak-anak dan orang tua yang bisa menyapa hangat dari orang asing yang seakan sudah menjadi keluarga mereka, dan suasana kampung yang membuat hati tenang walau kantong tidak selalu penuh. Dia melihat di sana itu punya rasa hormat pada orang tua dan senyum yang tidak pernah dijual dengan harga sebenarnya. Dan ketika itulah bule-bule ini terdiam, merasa malu pada diri mereka sendiri. Karena di negara mereka semua serba ada, tapi hati itu kosong katanya. Dan di Indonesia dia merasa untuk pertama kalinya hidup itu benar-benar lengkap. Bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena apa yang dia rasakan. Kadang kita ini terlalu sibuk mengagungkan apa yang ada di luar sana, sampai terlupa guys, kalau surga itu ternyata ada di tanah Indonesia sebesar itu. Bule itu datang dengan penuh kebanggaan membawa cerita Eropa yang katanya tidak tertanding, tapi seketika runtuh ketika dia melihat senyum anak-anak kampung yang ada di situ, dan masakan ibu-ibu di warung yang sederhana, dan hangatnya sapaan orang asing yang berasa seperti saudara sendiri. Nah, di sana dia temukan ketenangan yang tidak pernah dibeli dengan uang, rasa aman yang tidak bisa dibayar dengan teknologi, dan kebahagiaan yang lahir dari hati saling peduli. Indonesia, kamu memang bukan sekadar negara, tapi rumah yang membuat siapapun rindu untuk kembali ke sana guys. Jadi jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.